Halo teman-teman, selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nazla. Yang kali ini kita akan membahas soal-soal lanjutan dari materi bilangan bulat dan pecahan. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Oke, kita masuk ke soal yang ke-21. Di sini kita diminta untuk menyederhanakan 480 dibagi negatif 6 ditambah 45 dikurang 28 dikali negatif 11 ditambah 49. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan, dulu kita pernah belajar tentang operasi campuran, dimana kalau operasi campuran ini kita terlebih dahulu mengerjakan yang operasinya di dalam kurung terlebih dahulu, kemudian pembagian dan perkalian, setelah itu baru pengurangan dan penjumlahan. Nah, kita lihat di sini ada 480 dibagi negatif 6 yang operasinya tentu pembagian, berarti kita mengerjakan 480 dibagi 6 terlebih dahulu. Nah, 480 dibagi negatif 6 itu hasilnya negatif 80 ditambah 45 dikurang, nah ini operasi perkalian, 28 dikali negatif 11 itu hasilnya negatif 308, kemudian ditambah 49. Oke, kita operasikan seperti biasa, maka kita dapat ini negatif 35 ditambah 308 ditambah 49, maka hasilnya itu adalah 322. Pilihan yang paling tepat adalah pilihan yang C. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Ini sama ya, kita menyederhanakan, namun supaya gampang, di sini kan kita perhatikan dulu ciri-ciri soalnya. Di sini ada 1,5 di setiap operasi, ada 1,5. Nah, kita keluarkan 1,5-nya sehingga nanti lebih mudah untuk kita mengoperasikan. Jadi kalau kita keluarkan di sini kan saya buat dulu. Di sini kan kita buat dulu 28 per 1,5 dikurang 92 per 1,5 dikurang, ini kan negatif nih. Kalau misalnya negatif 19 dibagi negatif 1,5 kan hasilnya positif, maka kita operasinya menjadi penjumlahan 19 per 1,5. Jadi sama-sama dibagi 1,5. Jadi kalau kita keluarkan 1,5-nya menjadi 1 per 1,5 dalam kurung 28 dikurang 92 ditambah 19. Maka di sini 1 per 1,5 itu 28 dikurang 92 ditambah 19, hasilnya adalah negatif 45. Kalau kita bagikan negatif 45 dibagi 1,5, hasilnya adalah negatif 30. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan B. Oke, di sini kita ada soal cerita. Untuk soal yang ke-23, Jisung merahasiakan 3 bilangan. Jadi ada 3 bilangan. Pahami dulu ya soalnya. Kemudian menjumlahkan setiap dua bilangan tersebut dan hasilnya sama, yakni 16, 20, 22. Jadi kita diminta untuk mencari jumlah ketiga bilangan tersebut. Kita mencari jumlah dari 3 bilangan yang dirahasiakan oleh Jisung ini. Kalau teman-teman bingung, katanya setiap 3 bilangan ini kalau dijumlahkan dua bilangannya ya, itu hasilnya 16, 20, dan 22 secara berurut. Jadi kalau kita misalkan bilangannya itu adalah bilangan X, Y, dan Z, maka kalau misalnya kita jumlahkan X ditambah Y, itu hasilnya 16. Kalau kita jumlahkan X ditambah Z, itu hasilnya adalah 20. Kalau kita jumlahkan Y ditambah Z, itu hasilnya adalah 22.
Jadi ini adalah jumlah ketiga bilangan. Nah, cara mudahnya kita tinggal jumlahin aja nih. Jumlahin semuanya, maka kita peroleh X ditambah X itu kan 2X. Di sini juga Y-nya ditambah 2Y. Z-nya juga ada 2, berarti 2Z. Ini kita totalkan semua, maka kita peroleh hasilnya adalah 58. Oke, ini kan 2X ditambah 2Y ditambah 2Z itu hasilnya 58. Nah, ini bisa kita sama-sama bagi dengan 2, maka kita dapat hasilnya X ditambah Y ditambah Z itu hasilnya 29. Maka X tambah Y tambah Z atau penjumlahan dari ketiga bilangan hasilnya adalah 29. Gampang kan? Oke. Kita ke soal yang ke-24. Ini juga ada soal cerita. 74 itu merupakan bilangan keempat. Jadi ada dari 5 bilangan berurut. Jadi ada 5 bilangan yang bilangan keempatnya itu adalah 74. Ada bilangan berurut. Berurut. Kemudian jumlah bilangan itu dikurangi 2 kali bilangan kedua dari 5 bilangan yang berurut itu adalah. Jadi kita diminta mencari jumlah bilangan yang dikurangi 2 kali bilangan kedua dari 5 bilangan yang berurut itu. Jadi kan kalau misalnya dia bilangan keempatnya 74, berarti kalau dia berurut kan itu dimulai dari 71, 72, 73, 74, 75. Ini bilangan berurutnya, bilangan berurut. Nah, kemudian kita cari dulu jumlahnya berapa, karena kan tadi diminta jumlahnya tuh. Maka kita jumlahkan 71 ditambah 72 ditambah 73 ditambah 74 ditambah 75, ini totalnya adalah 365. Kalau teman-teman jumlahin semua. Kemudian kita diminta mencari, katanya jumlah bilangan itu, jadi jumlahnya 365 ya, dikurang dengan 2 kali bilangan yang kedua, 72. Itu hasilnya berapa? Berarti 365 dikurang 2 kali 72 itu hasilnya 144. Maka 365 dikurang 144 itu hasilnya adalah 221. Pilihan yang paling tepat adalah pilihan yang A. Oke, untuk yang nomor 25 di sini kita sudah ada X dan Y. Kita diminta untuk membandingkan atau mencari hubungan dari X dan Y ini. Oke, ini tidak bisa langsung dikurang ya, teman-teman ingat, ini tidak sama ya, akar 5 dikurang akar 2 ini tidak bisa langsung dikurang. Kalau untuk pengurangan akar, kita harus samain dulu akarnya baru bisa dikurangkan. Kalau ini berbeda berarti tidak bisa. Nah, kita kira aja nih, kalau X akar 5 itu kan berarti di akar 4 kan 2, berarti akar 5 berarti 2 lebih gitu ya. Kalau akar 2 berarti 1 lebih gitu kan. 2 yang lebih dikurang 1 lebih itu kira-kira hasilnya berapa? Hasilnya 1 lebih gitu ya kan, 1, atau teman-teman bisa cari akar 5 itu dia 2, berapa, dan akar 2 itu 1, berapa. Nah, kalau Y ini akar 3, berarti yang dia tidak hampir sampai 2, berarti 1,5 lewat ya, 1,5 lewat. Karena dia akar 4 kan 2, akar 3 berarti 1 yang hampir 1, yang hampir 2. Sedangkan akar 2 tidak sampai, dia hampir 3 gitu ya kan. Berarti lebih banyak kurangnya. Tentu jelas bahwa dalam hal ini X itu lebih kecil daripada Y. Karena ini sudah dikurang 2 kurang 1 lebih itu kan udah 2, dikurang 1 lebih kan itu sudah melebihi ini ya, 1 lewat, tentu lebih kecil dari Y yang akar 3.
Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, untuk soal yang seperti ini tidak usah panik ya, tidak usah dicari juga 1 kali 2 kali 3, 2 kali 3 4, 3 kali 4 5. Cukup lihat 3 angka terakhir, 8, 9, dan 10. Berarti kita buat nih 8 dikali 9 dikali 10 ditambahkan 1 lagi 11 dibagi dengan banyak angkanya, ada 4. Maka kita kalikan masing-masing, maka kita dapat 7.920 dibagi 4. Ini hasilnya adalah 1.980. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan C. Oke, kita ke nomor 27. Kalau yang bentuknya seperti ini kan ada 1. Satunya berapa? 1 sampai dengan 10 kan ya. Duanya ada berapa? Di sini nggak ada 2, berarti dimulai dari sini. 2, berarti ada 9. Berarti kita buat aja gini. 1 itu dia ada 10 kali, ditambahkan 2 dia ada 9 kali, 3 dia ada 8 kali, terus ya menurun 4 dia ada 7 kali, 5 itu 6 kali, 6 itu 5 kali, 7 itu 4 kali, 8 itu 3 kali, 9 itu 2 kali, dan yang terakhir 10 itu 1 kali. Oke, kita jumlahin. Ini 10 ditambah 18 ditambah 24 ditambah 28 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 28 ditambah 24, kebalikannya ya, ditambah 18 ditambah 10. Maka kita total jumlahnya, kalau kita hitung lagi secara manual, ini kan kita peroleh hasilnya 220 ya. Kita jumlahkan semuanya, 10 ditambah 18 ditambah 24 ditambah 28 ditambah 30 tambah 30 tambah 28 ditambah 24 ditambah 18 tambah 10, kita peroleh hasilnya adalah 220. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Kalau teman-teman bingung, susah nih jumlahin sampai sebanyak itu, cukup setengahnya aja sampai 5 ini. Jadi nanti teman-teman hitung sampai 5, karena kan 6 dikali 5 ini kan pengulangan ya, pengulangan dari 1 sampai 5. Setelah itu dapat hasilnya, baru dikali dengan 2, maka jadi hasilnya tetap 220. Oke, kita masuk ke soal yang ke-28. Di sini kita diminta untuk mencari hubungan P dan Q. Jadi kalau misalnya di sini P itu ada 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya, terus akhirnya adalah 19, atau ini bisa kita bilang bilangan ganjil ya, biasanya bilangan ganjil. Nah, untuk yang Q di sini ada 2 ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya ditambah 18. Kalau ini bilangan genap. Oke, mudahnya gini, gak usah kita jumlahin berapa sampai 19, itu pasti ribet ya, lebih susah gitu, makan banyak waktu. Jadi kita lihat aja ujungnya, yang mana ujungnya yang paling besar berarti dia yang paling besar. Jadi kan di sini P ujungnya adalah 19, Q 18, tentu P itu lebih besar daripada Q, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi kalau misalnya di sini 20, di sini 19, maka Q lebih besar daripada P. Tinggal lihat ujungnya aja. Oke, kita ke nomor 29. Jika X adalah bilangan bulat genap dan Y adalah bilangan bulat ganjil, manakah berikut ini merupakan suatu bilangan bulat genap? Jadi ada suatu ketetapan bahwa jika bilangan genap
dikali dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan genap. Misalnya 4 dikali 3 itu 2, 4 kali 3 kan 12, ya kan? Apalagi genap dikali ganjil, misalnya 2 dikali 7 itu kan 14, genap juga kan? Ada lagi misalnya 4 dikali 9, 36, dan seterusnya. Maka dari sini kita tahu bahwa setiap bilangan genap itu dikali dengan bilangan ganjil hasilnya adalah bilangan bulat genap. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Oke, kita ke soal yang terakhir. Di sini ada 0,18 seterusnya sama dengan X per Y. Kita disuruh menentukan X dan Y yang terkecil. Kalau misalnya kita jumlahkan nilai X ditambah Y. Jadi kita buat dulu 0,18 dan seterusnya sama dengan X per Y. Jadi ada suatu konsep, kalau misalnya pengulangan seperti ini kita buat saja dia per 99. Kalau misalnya dia pengulangan berulang, jadi kita buat di sini 18, ambil yang berulangnya, per 99 sama dengan X per Y. Oke, kita sama-sama bagi dengan 9. 18 bagi 9 itu 2, 99 dibagi 9 hasilnya 11. Maka kita tahu bahwa X itu 2, Y-nya 11. X sama dengan 2, Y sama dengan 11. Maka X ditambah Y itu sama dengan 2 ditambah 11 atau 13. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.